Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, jalanmu tak terselam. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran
pandang bentuk dan rupamu, mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong hidupku.
Tuhannya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu ya Bapa, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati hamba-Mu supaya ya Tuhan, apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa itu merupakan isi hati-Mu ya Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam doa pagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, kita bangun dengan sehat, satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Nehemia pasal 4. Nehemia pasal yang keempat. Saya akan berbicara tentang strategi menghadapi musuh atau penentang. Strategi menghadapi musuh atau penentang. Saya baca ayat 1 sampai ayat 14. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah, kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bagaimana
pembangunan kembali Yerusalem itu ditentang. Nah saudara, selalu ada penentang ketika ada usaha membangun sesuatu untuk Tuhan. Itu bukan satu fenomena yang baru terjadi sekarang. Kita lihat mulai dari perjanjian lama, ya saudara, musuh bangkit kalau ada pemulihan. Ketika Yerusalem tinggal puing-puing eksis, namun dalam bentuk puing-puing, mereka santai, musuh santai. Gak apa-apa kamu hidup, tapi jangan bangkit. Gak apa-apa kamu hidup, tapi dalam kondisi tercela dan puing-puing. Tapi kalau umat Allah, itu kita lihat umat Allah itu bangkit, ya, progres menuju pemulihan baik secara fisik dan rohani. Pemulihan itu harus unity. Ya, nggak mungkin rohaninya dipulihkan lalu fisiknya tetap jadi puing-puing. Lalu rumah Allah nggak dibangun. Bagaimana mau pemulihan ibadah kalau bangunan fisiknya nggak dibangun? Nah, makanya kan kita lihat, saya sudah bilang berulang kali, Nehemia itu dan Zerubabel itu bergerak membangun secara fisik tembok-tembok Yerusalem dan rumah Allah. Rumah Allah aman kalau tembok Yerusalem juga ikut dibangun. Dan Ezra akan bergerak dalam pemulihan spiritual. Nah, musuh menjadi terganggu ketika umatnya benar-benar bergerak membangun diri, ya, siap dipulihkan kembali. Nah, kita lihat saudara kekasih, dan musuh ini yang kalau secara nama disebut Sanballat dan Tobia, tapi musuh ini banyak, ya. Apalagi kita itu dari paling tidak dari 3 bangsa. Ada Aram, ada Arab, ada Asdod. Gak kebetulan nama A semua, ya. Ada Aram, ada Arab dan Asdod. Tapi secara nama Sanballat dan Tobia yang dibawa. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagi para pemimpin masa kini kita harus melihat, ya, kita belajar dari kepemimpinan Nehemia, tokoh restoration yang membangun rumah Allah itu, bagaimana dia menghadapi ketika proses pembangunan fisik dan spiritual umat Allah kita kerjakan, lalu musuh bangkit. Bagaimana kita menghadapinya? Itu yang kita belajar dari pasal 4. Tidak ada hal di hidup kita yang firman Allah tidak ajari. Nehemia ini ditulis, pasal 4 ini ditulis untuk menjadi materi bagi para pemimpin masa kini. Ini materi pengajaran buat kita. Masukan buat pemimpin masa kini, bagaimana kita menghadapi musuh, strategi apa yang kita pakai menghadapi musuh yang menghalangi pemulihan dalam hidup kita, baik pemulihan secara fisik maupun pemulihan secara spiritual. Saudara, karena memang kalau spiritual kita dipulihkan, semua nanti ikut dipulihkan. Pembangunan mulai berjalan, ekonomimu dipulihkan, semua dipulihkan. Tapi jangan pikir musuh tidak terganggu. Pasal 4 mengajarkan kepada kita, memperlihatkan pada kita, musuh akan terganggu kalau kita benar-benar mau dipulihkan dan sedang melakukan tahap demi tahap pemulihan itu. Nah saudara kekasih, dan biasanya musuh itu bekerja pakai level. Pertama, mereka menghina, mengejek. Saudara, saya belajar itu ada banyak, ada orang yang berhenti walaupun musuh baru mengejek. Ada banyak orang yang terbunuh semangatnya untuk pulih hanya dengan ejekan. Maka serangan pertama yang dipakai oleh musuh kita adalah mengejek, membuli. Coba kita lihat, ya, di ayat 1 dan 2 dibilang begini. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Nah, jadi orang yang mengolok-olok, coba lihat, ya, orang yang mengejek itu di balik layar dia sakit hati. Itu bukan apa ini, ya, just kidding atau apa, cuman bercanda, enggak. Orang yang suka mengejek itu, saudara, itu sebenarnya dia ada sakit hatinya, menyimpan sakit hati. Lalu dia mengejek orang-orang Yahudi, mengejek Nehemia dan tim. Dia bilang, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Nah saudara, di antara kita juga ada yang suka patah hanya oleh ejekan. Baru dibully, ya, cuma diejek, diolok, sudah langsung patah semangatnya. Ya sudahlah, gini aja lah. Nggak mau terus
untuk progres. Ya, apa gerangan yang mau dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah hendak mereka membawa persembahan? Ya, Tobia jawab, Allah nggak apa-apa, nggak apa-apa temboknya dibangun, nanti seekor anjing loncat runtuh itu. Jadi begitu dilemahkan semangatnya dengan bully. Ini bully secara verbal, diejek, dihina. Nah, saudara kekasih, dan kalau musuh tidak berhasil, dia lihat kita nggak patah karena dibully, maka dia akan mulai mengadakan persepakatan. Itu kita lihat ya, karena konsentrasi saya nanti ke strategi Nehemia. Jadi ini secara cepat saya bagi. Jadi biasa musuh itu membuli. Kemudian dia mulai mengadakan persepakatan dan mengintimidasi. Sampaikan intimidasi melalui orang-orang Yahudi yang dekat tinggalnya dengan orang Aram, Asdod dan Arab. Ada orang-orang Yahudi sekitar mereka. Sampaikan. Mereka mengadakan persepakatan dan ingin mengadakan kekacauan. Yang terakhir kita lihat, mereka ingin membunuh dan menghentikan. Saudara tahu, target musuh dalam setiap pembangunan spiritual dan fisik umat Allah adalah terhenti. Apakah saudara mau terhenti mengalami pemulihan karena musuh? Target mereka itu harus sampai terhenti. Ya, kita baca di ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Orang yang mengejek, jangan pikir dia udah berhenti di situ lalu engkau menjadi lengah. Target musuh itu adalah menghentikan pekerjaan pemulihan, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Dia akan menghentikan sampai tindakan membunuh. Pertamanya dia mengejek, kedua mengadakan persepakatan dan melemparkan intimidasi secara verbal. Tapi jangan pikir musuh itu amarahnya tanggung. Setiap kali ada pemulihan, kita lihat di firman Tuhan, amarah musuh itu tidak pernah tanggung, lalu menjadi sangat marahlah. Kita lihat kan ketika diejek, lu kok jalan terus, amarahnya naik level dan siap menghentikan dan membunuh. Ini yang kita lihat ya dari rancangan musuh. Lalu bagaimana Nehemia menghadapi musuh yang tidak ecek-ecek ini? Bagaimana Nehemia menghadapi musuh yang amarahnya sedemikian? Itu bukan satu orang lagi, 3 bangsa itu, Aram, Asdod dan Arab. Mereka mau menghentikan Nehemia. Bagaimana Nehemia? Ini juga yang kita, sikap ini yang kita harus ambil. Sikap ini yang kita harus ambil. Para pemimpin-pemimpin rohani masa kini yang sedang mengadakan pembangunan fisik dan spiritual rohani umat Allah. Ketika kau menghadapi penentang, kau ambil sikap Nehemia. Sebelum saya bagikan 3, ada pandangan yang berkata, teori atau pendapat wacana yang berkata, ya, pekerjaan Tuhan yang memang Tuhan serius di dalamnya, hamba Tuhan yang memulai sebuah pelayanan dan Tuhan serius di pelayanan itu, pasti menghadapi pertentangan. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa membangun satu umat di situ tanpa pertentangan. Jadi maksudnya gini, jangan merasa lebih rohani dari orang lain, hanya orang-orang tertentu yang menghadapi pertentangan. Ya sudahlah, kalau memang tidak menghadapi pertentangan dari luar, kau akan menghadapi pertentangan dari dalam. Jadi tidak ada pemimpin rohani yang tidak ditentang. Tidak ada tokoh pemulihan yang tidak akan ditentang. Ini saya sampaikan supaya minded para calon-calon pemimpin juga yang mendengar saya, jangan pikir, oh gak apa-apa, nanti saya merintis membangun rumah Allah, itu mulus. Iya, mulus. Ya, tapi nggak ada itu. Lebih baik kita bersiap-siap begini, karena faktanya memang begitu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kecuali kita mau pakai kekuatan uang terus, suap terus.
Kalau kita bangun dengan murni, hanya dengan mengandalkan Tuhan itu, maka itu seringkali ada pertentangan. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana Nehemia menghadapi musuh yang sampai ingin menghentikan dan membunuh umat Allah yang mengalami pemulihan, yang sedang progres dalam pemulihan. Kita lihat itu. Yang pertama adalah selalu ini saudara, hal yang sederhana ini nggak bisa disepelekan. Yang pertama, bagaimana mereka menghadapi musuh? Nehemia berdoa. Nehemia dan umat Israel berdoa. Dia mengajak umat Israel itu berdoa. Di ayat 9 dibilang begini, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Di ayat yang ketiga, keempat juga udah langsung dibilang, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, gitu ya. Saudara, doa itu tidak tergantikan. Itu senjata perang. Makanya di Efesus pasal 6, waktu di sana diajarkan tentang strategi menghadapi metode iblis. Metodeia di situ. Iblis itu suka memakai metode macam-macam. Dia ganti metode. Iblis itu enggak satu metode. Perlu tahu pekerjaan iblis. Makanya di Efesus 6 dia bilang, ya, supaya engkau bisa menghadapi tipu muslihat. Kata tipu muslihat di situ di Efesus 6 itu metodeia. Iblis itu banyak metodenya, saudara. Bukan cuma saudara yang banyak metode. Iblis lebih suka memakai metode-metode terselubung. Lalu bagaimana engkau bisa mematahkan? Di Efesus 6 bilang ini, tetap berdoa. Doa itu tidak tergantikan. Termasuk saudara yang doa pagi hari ini, saudara memiliki senjata menghadapi metodenya iblis yang mau melemahkanmu hari ini. Tapi banyak umat Tuhan merasa hebat nggak usah berdoa. Nehemia lo berdoa, bukan langsung darah tinggi dilawan darah tinggi langsung dihadapi. Mana itu Sanbalat? Saya jotos kepalanya. Nggak ada Nehemia bilang begitu. Kita seringkali pikir dengan emosi kita bisa mengalahkan musuh. Tidak. Tapi berdoa. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Curahkan perasaanmu sebagai pemimpin rohani dan sebagai umat Allah di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, doa, doa, doa. Itu senjata yang tidak tergantikan. Makanya dia lagu bilang, doa berdoa, doa besar kuasanya, doa berdoa, doa besar mujizatnya. Kalau orang benar berdoa. Kalau berdoa, sekarang banyak orang benar katanya dia, aku orang benar tapi nggak berdoa. Tiada yang mustahil bagi dia. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berdoa. Saudara mau menang atas musuh, strategi utamamu adalah berdoa. Yang lainnya ini nanti tambahan. Strategi utama kita menghadapi penentang ketika kita sedang dipulihkan oleh Tuhan. Musuh panas. Bagaimana kau menghadapinya? Berdoa. Ayat 4 Nehemia berdoa. Musuh makin panas. Ayat 9 Nehemia berdoa juga. Lalu dua strategi yang lain ini tambahan. Tapi yang paling utama adalah berdoa. Itu sebabnya ada yang bilang orang yang berdoa itu adalah orang yang kuat. Karena Tuhan akan membela dia ketika dia berseru kepadanya. Ayo yang menghadapi pertentangan, berdoa. Mungkin kita tidak mengalami pertentangan seperti Nehemia karena kita tidak membangun tembok apa-apa. Tapi dalam konteks terkecil pun, adakah kau merasakan pertentangan hari-hari ini? Berdoa saudara, berdoa. Tidak tergantikan senjata berdoa. Yang kedua, saya berharap mengerti tentang berdoa ini. Diberkati kita yang terus membuat doa sebagai disiplin di hidup kita. Jadi habit, jadi kebiasaan. Kebiasaan tapi bukan formalitas loh ya. Tidak semua kebiasaan itu jadi formalitas. Saudara makan tiap hari formalitas tak? Buktinya saudara lahap dengan sungguh-sungguh kok. Berdoa juga kebiasaan tapi jangan formalitas.
Selalu dengan sungguh, selalu dengan sungguh. Karena di situ ada letak kemenangan kita. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika musuh juga ya makin mengganas, karena di ayat 6 dibilang gini, ketika dihina gak habis semangat mereka, musuh makin panas. Karena di ayat 6 dibilang ini, tetapi kami, nah, setelah dihina, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Rupanya begitu dihina, Nehemia berdoa. Dan Nehemia berdoa, umat Allah bekerja dengan segenap hati. Musuh marah lagi. Nah saudara, lalu apa yang kedua dilakukan oleh Nehemia? Nehemia menguatkan timnya untuk berharap kepada Tuhan. Menguatkan, itu perlu. Ambil kesempatan khusus untuk saling menguatkan. Kita sudah berdoa, tapi musuh memakai strategi lain. Perlu menguatkan tim, ya, untuk mengingatkan penyertaan Allah. Nah, di dalam ayat 14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Jadi pemimpin itu harus menguatkan tim. Dikumpulkan, lalu mereka bilang jangan takut. Jadi ketakutan harus ditolak dulu dalam menghadapi musuh. Kalau orang takut, musuh nggak ada pun bisa mandek, mangkrak. Ketakutan harus dilawan. Jadi ini yang kedua. Ini secara intens. Ayo, siapa yang takut? Pasti ditanya oleh Nehemia. Ngapain takut? Ngapain takut? Ngapain takut? Ada Tuhan yang dahsyat yang menyertaimu. Tuhan yang dahsyat dan maha besar. Nah saudara, jadi Nehemia bilang, lawan ketakutan. Lawan ketakutanmu. Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan yang maha besar. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini hal yang kedua yang kita lihat. Nah, berdoa tapi terus takut. Berdoa tapi terus takut. Jadi harus naik level, lawan ketakutan. Sudah berdoa masih ada takut, ini Nehemia harus mengingat, lawan ketakutan dengan fokus pada itu. Karena banyak orang berdoa tapi tidak takut. Ini perlu ya secara intens ini diajari untuk melawan ketakutannya, berharap kepada Tuhan, menguatkan tim. Karena seorang pemimpin nggak bisa sendiri. Saya bilang kan kemarin, ingat pasal 3 kan, peserta ini banyak. Kalau satu grup aja dari semua peserta, satu puak atau satu kaum aja goyah, itu kan mengganggu karena sudah dibagikan kemarin. Kalau yang membangun pintu gerbang sampah saja mandek, itu kan semua mempengaruhi yang lain. Maka pemimpin harus cakap menguatkan tim. Tapi itu dimengerti oleh Nehemia. Dia menguatkan tim. Jangan sampai yang di satu area aja mandek, itu mempengaruhi yang lain. Tapi puji Tuhan, ini di ayat 6 dibilang mereka sudah mempertemukan, tapi kan masih harus tinggi. Makanya Amsal bilang gini, jangan takut dulu, harus terus semangat. Spirit of fight harus tinggi. Amsal bilang, kalau kau tidak ada semangat, nggak bisa kau hadapi persoalan. Kalau ketakutan, bagaimana mau membangun? Saudara kekasih, maka itu yang kedua, ya. Nehemia menguatkan timnya dan menolak ketakutan, menyuruh tolak ketakutan. Pandang kepada Tuhan yang maha besar, yang berperang ya bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah itu yang saya lihat luar biasa ya. Nehemia mengadakan penjagaan dan kesiapan untuk berperang. Ini unik saudara, luar biasa orang-orang yang menjadi timnya Nehemia ini. Karena kemarin saya bilang mereka sudah rela mempersembahkan tenaga, keahlian mereka dan tunduk.
Di ayat 17 sampai 20 kita lihat ayat 17 yang luar biasa. Jadi siap membangun dan siap berperang. Nah, saudara yang kekasih, di ayat 17 dibilang begini. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu, jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana. Kita tahu fungsi bunyi sangkakala dalam mengumumkan perang. Jadi tembok itu luas kan, dan mereka mendengar bahwa musuh ini sudah, ayo kita coba serang dari mana? Dari pintu gerbang sampah kah? Dari pintu gerbang lebak kah? Dari pintu gerbang ikan kah? Nehemia mengatur strategi berperang, ya. Nehemia mempersiapkan pasukan. Bayangkan luar biasa loh saudara ya. Nehemia, orang sekarang zona aman, nggak berani membangun. Tapi Nehemia ini loh, satu tangan pakai skop, pakai apa ini, cetok, pakai semua, pakai palu. Ya, di satu tangan ada pedang. Mereka ikat di pinggang. Jadi kalau musuh belum menyerang, ayo bangun tembok. Kalau musuh menyerang, ambil pedang. Dan kalau nanti di satu tempat, kata Nehemia, ada bunyi sangkakala, cepat berkumpul, adakan perang. Nah saudara, aku kekasih dalam nama Tuhan, begitu luar biasanya ya. Membangun, sudah mempersembahkan materi, kekuatan, masih harus siap mati. Memang tokoh pemulihan harus siap mati, siap berperang. Itu bukan omongan yang hiperbol. Dalam konteks kita kan, dalam konteks saya dulu di sekolah Alkitab di Jember, kalau nggak siap mati jangan merintis. Bapak Pendeta E.N. Soriton bilang ke kita di kelas, kalau nggak siap mati jangan merintis pekerjaan Tuhan. Cari aja pelimpahan dari orang lain. Kalau nggak siap mati jangan memulai. Emang enak mau merintis dengan mentalitas kerupuk, penakut, nggak siap mati, cengeng. Kalau pertama kan diejek, udah mundur, itu cengeng. Diintimidasi lagi, takut, itu tahap kedua tadi. Apalagi kalau dibilang sudah musuh mau menyerang, larilah dia. Tapi kita lihat bagaimana mereka berdoa, melawan ketakutan, dan memegang senjata, siap mati demi pemulihan Yerusalem. Matur pasukan, siap perang dan siap mati. Dengan tiga hal inilah mereka bisa menyelesaikan pembangunan Yerusalem. Ya, ini saya aplikasikan ke pemimpin rohani sekarang. Saya bilang, saya kapan hari di WA, om saya merintis, tapi saya belum ada uang. Saya memang ngumpulkan uang. Saya bilang, gak usah kau merintis. Tidak semua orang dipanggil perintis. Kalau masih uang aja, mentalitas uang, dikumpul. Gak percaya bahwa Tuhan dahsyat menyertai. Kalau kita merintis sebuah pelayanan, kita harus tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Kau dikumpul-kumpul, emang uangmu? Uang masih dipikir, mau bekerja dulu untuk ini. Gak bisa. Tokoh yang memulihkan satu umat itu, ya, dia suka berdoa, dia mengalahkan ketakutan dan siap mati bagi Tuhan. Kalau nggak siap mati, kalau Anda mentalitasnya selalu bermain di zona nyaman, jangan merintis pekerjaan Tuhan. Merintis itu bukan pintar ngomong. Merintis itu mendirikan satu pekerjaan Tuhan itu berani mati, bukan pintar ngomong. Nah itu yang kita lihat dari Nehemia. Maka dengan tiga hal ini, di ayat 23 dikatakan, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikuti aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Satu membangun, satu pegang senjata. Demikianlah mereka bisa meneruskan pembangunan tembok Yerusalem. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita, khususnya bagi para pemimpin rohani. Bagaimana menghadapi musuh, saudara?
berdoa. Kedua, menguatkan tim, kalahkan ketakutan. Itu parah itu kalau di dalammu ada ketakutan. Kalau di dalammu ada ketakutan yang kau tidak akan progres. Tapi ketiga adalah mengatur pasukan dan siap mati, siap berperang, siap dengar bunyi sangkakala. Yang saudara, untuk proyek Allah, untuk visi dari Tuhan, Nehemia siap mati. Ya, tapi apakah Nehemia mati? Tidak. Allah yang besar menyertainya, melindunginya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau orang benar berdoa. Kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Berdoa, doa besar kuasanya. Berdoa, doa besar mujizatnya. Kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Berdoa, doa besar kuasanya. Berdoa, doa besar mujizatnya. Sekali lagi, benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Berdoa, doa besar kuasanya. Berdoa, doa besar mujizatnya. Kami bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang mengajari kami bagaimana untuk bisa mengalami sebuah pemulihan. Bagaimana kami bisa terlibat dengan proyek Tuhan untuk pemulihan spiritual dan fisik. Firman-Mu mengajari kami bahwa ketika kami mau membangun, ketika kami mau melakukan pemulihan, musuh itu tidak diam. Musuh akan membagi strategi dengan naik level. Tapi kami diajari oleh firman-Mu bagaimana kami bisa terus menang dan mengalahkan musuh. Kami terus dengan program Allah dan menyelesaikan tugas yang dari Tuhan bagi kami. Firman-Mu mengajari kami mengalahkan musuh. Itu sebabnya kami tinggal menggunakan firman ini. Kami tidak perlu mundur. Setiap di antara kami yang mengalami pertentangan, permusuhan, kesulitan, kami harus berdoa. Karena Engkau yang perintahkan kami berdoa ya Tuhan, dan Engkau siap mendengar doa kami. Ketika kami dihina, kami curahkan penghinaan itu di hadirat Tuhan. Kami serahkan kepadamu semua penghinaan yang sampai ke telinga kami. Kami tidak akan patah arang. Kami juga harus melawan ketakutan ketika musuh sudah mau menyerang ke sasaran, ke arah kami. Itu pun tidak membuat kami mundur. Namun kami Tuhan menolak ketakutan dan memandang kepadamu. Kau Allah yang besar, Kau berfirman bahwa Engkau akan berperang di depan kami. Dan kalau permusuhan itu, pertentangan itu ternyata menuntut Tuhan nyawa, tokoh pemulihan harus siap mati bagi Engkau. Seperti hamba-hambamu, memang ada hamba-hambamu yang Kau panggil mati demi namamu. Prinsip itu harus ada di dalam kami. Walaupun tidak semua tokoh harus mati karena pekerjaanmu, tapi prinsip itu harus ada di setiap tokoh yang mau melakukan program Allah dalam hidupnya.
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati kami. Kalau ada yang takut Tuhan di antara yang berdoa saat ini, kami menolaknya, itu dia belajar menolak. Dalam nama Yesus lenyap ketakutan. Engkau tidak bisa lebih maju dengan ketakutan itu. Berkati semua yang mendengar firman-Mu, biar mereka menolak ketakutan. Engkau bukan tim yang hebat kalau engkau menyimpan ketakutan. Engkau tidak layak jadi tim pemulihan kalau ada ketakutan di hatimu. Tolak dalam nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan. Sungguh Kau berkati kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati pasukan doa-Mu, berkati sedang jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Berkati dengan kesehatan. Ini salah satu pergumulan utama umat-Mu saat ini Tuhan. Di masa pandemi yang berakhirnya nggak jelas, walaupun proses vaksin berjalan, tapi semua tidak terlalu jelas bagi kami. Kaulah yang selalu jelas bagi kami Tuhan. Tolong umat-Mu, berikan kesehatan kepada kami semua. Kami harus bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa buat bisnis pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Apapun itu, Tuhan hadir di pekerjaan mereka. Tuhan tidak hadir di doa mereka saja, tapi ketika mereka bekerja di bisnis umat-Mu, Engkau mau berkarya. Asal umat-Mu berseru kepadamu, Kau berkati bisnis mereka semua saat ini. Berkati pendidikan anak-anak umat-Mu. Itu menjadi salah satu pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan tolong pendidikan anak-anak jemaat-Mu. Engkau genapi janji firman-Mu bahwa anak-anak kami itu akan perkasa, orang terdepan. Orang terdepan ya Tuhan, sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Berkati keharmonisan keluarga umat-Mu. Tidak mudah bagi kami umat-Mu untuk selalu harmonis suami istri, tapi Yesuslah Sang Juru Selamat, Sang Damai itu memberikan shalom di setiap keluarga kami, di setiap hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Lemah kekuatan kami kalau kami sendiri Tuhan tidak bersatu. Allah Roh Kudus menolong rumah tangga orang percaya hari-hari ini. Memang pandemi dan efeknya meningkatkan stres, tapi Roh Kudus kiranya menjaga kami, menolong kami ya Tuhan, agar tetap utuh, harmonis rumah tangga kami di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dengarkanlah setiap doa kami. Kami berkati kota kami Surabaya menjadi kota yang memuliakan Allah, kota yang berdoa, kota yang memberitakan firman, kota yang dipulihkan oleh Tuhan. Pemerintah kota Surabaya, wali kota yang baru Tuhan tolong Bapak. Oh Bapak Erik diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, dari semua jajarannya di Surabaya ini, program-programnya boleh terlaksana. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami. Hikmat yang luar biasa, kesehatannya. Haleluya Tuhan jaga, dan semua program-programnya boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Keputusan-keputusannya berasal dari Tuhan, karena Tuhan berdaulat atasnya. Semua menteri, MPR, DPR, semua yang bersama dengan Bapak Presiden kami, oh membangun bangsa ini, memerintah atas bangsa ini. Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat Indonesia yang menghadapi musibah, daerah-daerah banjir, longsor. Oh Tuhan Yesus, tolong mereka. Bekerjalah Tuhan, pulihkan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat setiap gereja Tuhan untuk tetap bangkit di masa yang sukar, tetap menjadi agen Kristus Tuhan, agen yang memberitakan firman, terus boleh berjalan bagi kemuliaan nama Engkau. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, menjaga kesehatan hamba-hambamu, menyertai hamba-hambamu ya Tuhan, memberi roh yang luar biasa untuk tetap kuat di masa yang sukar ini. Berkati keluarga hamba-hambamu, karena itu sangat penting Tuhan. Berkati keluarga hamba-hambamu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, supaya iblis tidak mencari celah dari keluarga umat hamba-hambamu Tuhan dalam melayani umatmu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan kepadamu Bapa. Berkati pasukan doa kami saat ini. Semua kami akan melihat jawaban Tuhan ketika kami berdoa. Kami masuki hari yang baru. Kami berkati seluruh jemaat Tuhan GPD Bukit Hermon, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemudi, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu. Kami memberkati orang tua kami Tuhan, kaum keluarga kami, sanak saudara kami yang jauh dari kami, bahkan yang dekat dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Perlindungan-Mu menjadi bagian mereka. Haleluya. Pemeliharaanmu menjadi bagian keluarga kami. Kami berkati peserta doa pagi saat ini. Seberapa banyak Tuhan mengenal. Kami tidak fokus untuk melihat siapa mereka,
Tak karena Tuhan sudah melihat siapa mereka, tapi fokus kami adalah memohonkan berkat. Siapapun yang ikut doa pagi secara live streaming Tuhan pagi hari ini, turunlah berkat Allah bagi mereka. Jawablah doa mereka Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Selagi kami menyembah Tuhan, mujizat Allah nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.